Kembali di MNC News Today, saya Wiki Ardian. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menetapkan pelaku penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di Kota Medan, Sumatera Utara. Ironisnya, tersangka merupakan anak perwira polisi anggota Polda Sumatera Utara berpangkat AKBP. Rekaman video penganiayaan terhadap Ken Admiral, seorang mahasiswa di Medan ini viral di media sosial. Penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak AKBP Akhirudin Hasibuan, anggota Polda Sumatera Utara. Ironisnya, penganiayaan dilakukan di depan rumah AKBP Akhirudin Hasibuan di Jalan Karya Dalam, Medan Helvetia, Kota Medan, 22 Desember 2020 lalu sekitar pukul 2.30 dini hari. Diduga penganiayaan berawal dari pengerusakan spion mobil milik Ken Admiral yang dilakukan oleh Aditya. Ken mendatangi rumah Aditya untuk meminta pertanggungjawaban. Namun bukannya mendapat ganti rugi, korban justru dianiaya. Ironisnya, penganiayaan disaksikan oleh ayah pelaku AKBP Akhirudin Hasibuan dan saudara pelaku. Dan hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AH sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya pelaksanaan, yaitu penangkapan dan penahanan. Pelaku penganiayaan kini ditahan di Mapolda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya usai diduga membiarkan anaknya menganiaya mahasiswa. AKBP Akhirudin dicopot dari jabatan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Ayah pelaku penganiayaan terhadap seorang mahasiswa yang merupakan perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP yang bertugas di Mapolda Sumut dicopot dari jabatannya. AKBP Akhirudin diduga melanggar kode etik karena membiarkan anaknya menganiaya seorang mahasiswa. Karo SDM Polda Sumut Kombes Pol Fahmi mengatakan AKBP Akhirudin terbukti melanggar kode etik pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kita sudah dicopot di jabatannya sejak tanggal 3 April ya, 3 April tahun 2023 ini ya. Jadi bersangkutan sudah dicopot dari jabatannya sebagai KBO Direksi Narkoba Polda Sumatera Utara sejak tanggal 3 April. Ya, saya minta ini supaya dipahami bahwa statusnya adalah dalam rangka pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Sumatera Utara. Usai jadi sorotan akibat aksi penganiayaan anaknya terhadap seorang mahasiswa, kini kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan jadi sorotan warganet. Pasalnya, AKBP Akhirudin Hasibuan kerap tampil dengan gaya hidup mewah dan memamerkan kendaraan mahal. Mantan Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Akhirudin Hasibuan, kini tengah menjadi sorotan. Ia membiarkan aksi kekerasan anaknya Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral yang dilakukan di hadapannya. Tak hanya itu, kini harta kekayaan polisi berpangkat AKBP itu pun ikut disorot. AKBP Akhirudin Hasibuan diketahui kerap tampil bergaya hidup mewah dengan memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Yang menjadi sorotan adalah apa yang dipamerkan ayah Aditya Hasibuan itu tak sesuai dengan jumlah kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat AKBP Akhirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp465.548.644 yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021. Harta itu terdiri dari tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp46.330.000, mobil seharga Rp370 juta, dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644.
Kini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara karena melanggar kode etik. Bahkan dia terancam didemosi hingga ditempatkan di tempat khusus. Tim iNews melaporkan. Tak hanya kerap pamer harta dan kendaraan mewah, mobil, serta motor gede, AKBP Ahirudin Hasibuan diduga memiliki gudang solar. Diskrimum Polda Sumut menyebut akan menindaklanjuti dugaan ini. Tak hanya kerap pamer harta, AKBP Ahirudin Hasibuan juga disebut-sebut memiliki gudang solar tak jauh dari rumah pribadinya yang merupakan TKP penganiayaan terhadap terdapat gudang solar cukup besar tanpa plang nama. Lurah Helvetia Timur Teguh Sujatmiko saat dikonfirmasi awak media usai penggeledahan rumah AKBP AH enggan memberikan keterangan. Sama Kepling aja. Keplingnya tadi nggak mau ngomong, Pak. Soal itu, Pak. Gudang itu memang udah lama ada di sini, Pak. Gudang itu, Pak. Pak Lurah, izinnya Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah, tolong Pak Lurah. Ya, udah sama Kepling aja. Loh, Pak Lurah lebih tinggi. Warganya Pak Lurah. Apa ikut ya, Pak? Kita lapor ke ini ya, tim sus ya. Nah, ya. Oke, kalau ada temuan itu kita lapor ke tim sus. Ya, makasih ya semuanya ya. Ya, pemirsa, lantas bagaimana penanganan selanjutnya yang harus dilakukan terkait penganiayaan seorang mahasiswa oleh anak oknum perwira polisi di Sumatera Utara? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bapak Sugeng Teguh Santoso, beliau adalah Ketua Indonesia Police Watch atau IPW. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Mas Wiki, ya. Baik. Selamat siang pemirsa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Sugeng ya. Pak Sugeng, tanggapan pemeriksaan Propam terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan sejauh ini seperti apa? Ini proses yang di Polda Sumut ini kan harus kita apresiasi ya. Prosesnya sangat cepat gitu. Termasuk proses pidana umumnya terhadap tersangka Aditya Hasibuan ya. Kemudian proses di Paminalnya juga ya. Di Propamnya juga ya. Proses di Propamnya juga saya melihat sangat cepat. AKBP AH telah dipatsus ya. Kemudian sedang dilakukan pemeriksaan kode etik untuk diajukan kepada sidang kode etik. Nah, terkait dengan peristiwa ini bisa menjadi ya seri kedua dari cerita anak berpola, bapak kena getah ya. Yang pertama kan adalah kasus atas korban David yang dilakukan oleh Mario. Atas peristiwa tersebut terbongkar banyak hal, termasuk di dalam kasus anak berpola bapak kena getah jilid 2 ini. Ternyata di luar kasus penganiayaan tersebut terbongkar adanya gudang Solar. BBM ilegal ya. Kemudian juga netizen dengan segala perhatiannya itu ya, sadis nih netizen nih. Netizen sangat tajam ya, mengungkap soal pola hidupnya yang hedon. Bahkan ketika disandingkan dengan LHKPN itu sangat jauh berbeda. Laporan tahun 2021 kan sekitar 400 juta. Dan belum ada informasi laporan 2022 dan 2023. Kalaupun terjadi peningkatan signifikan 100% kan 1 miliar katakanlah. Itu tidak sesuai dengan profil ya, tempat kediaman, mobil yang dimiliki, kemudian Harley Davidson yang dimiliki ya, ini kan akan berpotensi ditelusuri perbedaan kekayaan tersebut dan sumber-sumbernya. Jadi memang memprihatinkan ini ya. Artinya memang ada indikasi ada harta kekayaan yang tidak dilaporkan ataupun mungkin tidak dideklar begitu ya Pak Sugeng ya? Ya, sudah jelas ada Harley, ada mobil ya gitu.
gitu ya. Baik, berdasarkan temuan dari IPW sendiri, Pak Sugeng, kasus ini kan memang sudah terjadi tahun 2022, tapi kemudian baru mencuat belakangan begitu. Ketika memang kasus ini terjadi tahun 2022, apakah sempat dilaporkan oleh korban dan apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak? Jangan-jangan ini kemudian kasus yang ditindaklanjuti setelah viral, baru ada tindakan begitu. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Kapolri ya, jangan viral baru ditindak begitu ya. Maksud kami viral dulu terus baru ditindak. Nah, menurut temuan Anda seperti apa? Ini berdasarkan informasi yang masuk ke IPW dan juga keterangannya sama ya oleh Kabid Humas Polda Sumut. Laporan ini masuk ke Polresta itu tanggal 22 Desember ya. Kemudian saling melapor mereka. Korban melaporkan tanggal 22, terduga pelaku saudara AH juga melaporkan karena dinyatakan itu sebagai duel ya. Nah, proses yang di Polresta terhambat. Ada dugaan ada intervensi atau komunikasi sedemikian rupa karena orang tua daripada terduga pelaku AH yang sekarang tersangka itu kan adalah perwira menengah Polri. Ya, pola-pola seperti ini sering dialami oleh masyarakat ketika masyarakat bermasalah hukum dengan keluarga Polri atau anggota Polri, ada situasi tidak imparsial atau tidak seimbang. Dugaan ada intervensi, macet begitu ya. Nah, ketika ini diambil alih karena kemudian menjadi viral oleh Polda Sumut melakukan tindakan yang cepat, tidak beberapa lama. Baik. Itu menurut saya yang harus kita apresiasi ya dari Polda Sumut ya. Pak Sugeng, kalau nggak viral kasus ini nggak bakal ditindak dong menurut Anda? Memang begitu, pola-pola penegakan hukum Polri masih berulang, no viral, no justice. Ya. Kenapa ini No terjadi, viral, no Pak? justice. Karena memang kalau saya melihat ada problem soal penegakan fungsi penegakan hukum di reserse. Penegakan hukum di reserse itu begitu rumitnya, prosesnya tertutup, ya. Banyak potensi penyalahgunaan kewenangan apabila petugas ataupun officer resersinya ini bukan seorang yang profesional, ya, tegak lurus dengan hukum gitu. Bisa saja karena berbagai intervensi. Dan sering seperti itu terjadi, bukan satu dua saja, banyak intervensi terjadi. Apa yang perlu diperbaiki agar ini mau tidak mau mempengaruhi dari citra polisi sendiri begitu ya di mata masyarakat, viral dulu baru ditindak begitu. Apa yang perlu diperbaiki supaya hal ini tidak terjadi ke depan? Jadi Pak Kapolri kan tidak tidak berhenti-berhentinya mengingatkan kepala satuan kerja wilayah, Polda, Polres, ya, sampai jajaran di bawah untuk melakukan pengawasan melekat. Kita ingat pada zaman Kadif Propam Ferdi Sambo yang terkena kasus, Ferdi Sambo itu ada menekan ya satu surat peraturan ya, penindakan 2 level di atasnya. Ini sebetulnya tindak lanjut daripada perintah Kapolri bahwa kepala satuan kerja wilayah harus melakukan pengawasan melekat ya dan pembinaan kepada bawahannya, karena apabila tidak dilakukan terjadi pelanggaran, atasannya yang memang tidak melakukan tetapi tidak mengawasi bisa terkena akibatnya, bisa dicopot ya. Tetapi ini sudah dilupakan lagi. Bahkan awareness di kalangan anggota Polri, oknum-oknum Polri seperti AKBP AH ini, awareness tentang dirinya, posisi dirinya menjadi sorotan publik itu dilupakan. Karena memang melekat sikap arogansi, dia tidak sadar dan juga tidak waspada bahwa dalam dirinya dia harus
menyadari, menjadi sorotan publik dan menjadi teladan. Dia Baik. waspada bahwa masalah itu bisa timbul saja dari internal keluarga. Makanya dalam kode etik itu disebutkan anggota Polri harus menjaga perilaku anggota keluarganya. Begitu, Mas. Ya, artinya memang diperlukan evaluasi menyeluruh agar polisi yang mengayomi masyarakat bukan hanya slogan saja begitu ya. Terkait dengan AH sendiri, sanksi berat harus diberikan? Kalau pelaku tindak pidana kan sudah ada ukurannya ya. Kalau ini tidak mengakibatkan cacat tetap ataupun kematian ya, atau luka berat, itu tindak pidananya termasuk mungkin tindak pidana ringan ya. Nah, pada pelakunya itu ada sanksinya, tidak terlalu berat, Pak. Tetapi yang berat ini justru kepada ayahnya nih, ya. Ada kode etik, patsus, kemudian bisa kena kode etik, kemudian ada 3 tindak pidana setidak-tidaknya. Pasal 304 yang membiarkan seseorang dalam keadaan sakit, ya, padahal dia wajib untuk melindungi. Kemudian soal gudang gudang ilegal, BBM ilegal ini ya akan terkena nih undang-undang Minerba atau mungkin undang-undang yang lain. Yang ketiga soal LHKPN. Ini memang menjadi prihatin juga ya. Karena tingkah anak orang tua menanggung getah. Begitu, Mas. Baik, sejauh mana kasus ini akan memiliki magnitude terhadap pengawasan dan juga terhadap perbaikan kinerja dari kepolisian seperti yang kemudian terjadi di Direktorat Jenderal Pajak begitu, ada kasus yang mencuat kemudian menjadi perhatian dari masyarakat, dan sejauh mana kasus ini juga nanti akan berdampak sama, memiliki magnitude yang sama, Pak Sugeng? Saya pesimis ya, Mas ya, bahwa kasus ini ketika diungkap menjadi juga pembelajaran bagi oknum yang lain. Ya, saya pesimis karena kan kita selalu bicara berulang-ulang nih. Karena apa? Tidak ada awareness, ya. Awareness itu harus ditanamkan sejak di dalam hati ya, dalam menjalankan tugas. Kita perhatikan, kayak kasus AH ini, dia kan awareness tidak ada ketika dia juga pakai mempertontonkan si head-on, sementara dia laporkan LHKPN-nya cuma 400 juta. Ini kan sama saja dia sedang membuka boroknya sendiri, ya. Ada lagi anaknya menganiaya. Apakah akan berhenti? Ya, tidak akan berhenti. Selama pengawasan dan pengawasan melekat oleh pimpinan satu level di atasnya atau 2 level di atasnya tidak ketat, akan terjadi terulang-ulang kasus seperti ini. Oleh karena itu pengawasan melekat harus diterapkan dengan ketat. Gitu. Baik. Baik, yang terjadi memang sangat menyedihkan dan juga memprihatinkan, tapi kita tidak henti-henti untuk mengawasi kinerja dari kepolisian agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pak Sugeng, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Ya, saya selalu sampai jumpa. Pemirsa, Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch IPW. Dan Ibunda Ken Admiral, korban penganiayaan anak perwira polisi angkat bicara. Ibu korban meminta polisi memeriksa semua orang yang ada dalam video viral penganiayaan anaknya. Petinggi Polri juga diminta memecat ayah pelaku perwira polisi berpangkat AKBP yang diduga melakukan tindakan pembiaran saat penganiayaan terjadi. Karena di situ seharusnya Pak Akhirudin bisa mencegah semua ini, Pak. Tapi di sini Pak Akhirudin mengajarkan anaknya jangan emosi deh. Kalau emosi kalah nanti. Nah, dia mengajarkan, menginstruksikan, walaupun bukan dengan tangan dia, tetapi dengan arahan dia, apa yang dia mau, anaknya melaksanakan. Saya rasa tidak cocok kali kalau cuma kode etik saja, Pak. Karena semuanya nggak akan terjadi kalau Pak Akhirudin itu punya hati yang manusiawi, Pak. Tanda cocok cek. Paling cocok harusnya Pak di pihak kepolisian Polri Indonesia ini jangan adalah perwira-perwira menengah yang nggak ada nggak ada hati nuraninya sama sekali, Pak. Dan menjaga citra kepolisian juga, Pak.
Keinformasi lain, pemirsa, peneliti BRIN Andi Pangerang mengaku emosi unggahan atasannya Thomas Jamaluddin terkait penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah dikritisi pihak Muhammadiyah. Sidang etik Andi Pangerang digelar secara tertutup. Sidang etik peneliti BRIN Andi Pangerang terkait ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah digelar secara tertutup. Hingga malam hari ini pihak BRIN belum memberikan konfirmasi terkait sanksi yang diberikan kepada Andi Pangerang atas perbuatannya tersebut. Andi Pangerang mengakui dirinya menulis kalimat di media sosial yang berisi ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. Andi mengaku kesal melihat unggahan atasannya Thomas Jamaluddin dikritisi oleh warga Muhammadiyah. Memang saya akui ini benar-benar kesalahan dari saya pribadi. Dan saya benar-benar meminta maaf kepada seluruh pengurus pusat Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan juga warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Setelah kemarin PP Pemuda Muhammadiyah melaporkan Andi dan Thomas Jamaluddin ke Barreskrim Polri, hari ini pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur melaporkan keduanya ke Polda Jawa Timur atas ujaran kebencian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk menggelar sidang putusan banding yang diajukan AG terdakwa anak kasus penganiayaan terhadap David Ozora atas vonis 3,5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta rencananya akan menggelar sidang putusan banding hari ini. Keputusan langsung menggelar sidang setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima pelimpahan berkas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya AG dan JPU mengajukan upaya hukum banding atas vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17 April lalu. Pada pengadilan tingkat pertama, AG dinilai terbukti turut serta melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David. Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU yang menginginkan AG dihukum dengan pidana selama 4 tahun penjara.